kemampuan menangani kelompok belajar yang beragam. Dalam topik ini, kita akan membahas mengenai pentingnya memahami keragaman dalam kelompok belajar, cara menangani kelompok belajar yang beragam, bagaimana mengevaluasi kemampuan menangani kelompok belajar yang beragam, dan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Pentingnya memahami keragaman dalam kelompok belajar. Sebelum membahas cara menangani kelompok belajar yang beragam, perlu dipahami bahwa setiap individu dalam kelompok belajar memiliki karakteristik yang berbeda. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi karakteristik individu diantaranya adalah latar belakang, usia, jenis kelamin, agama, dan budaya. Oleh karena itu, memahami keragaman dalam kelompok belajar sangat penting agar dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Cara menangani kelompok belajar yang beragam. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran yang inklusif. Yang kedua, berkomunikasi dengan jelas. Yang ketiga, menghargai keragaman. Yang keempat, menerapkan metode pembelajaran yang beragam. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Mengevaluasi kemampuan menangani kelompok belajar yang beragam. Untuk mengevaluasi kemampuan menangani kelompok belajar yang beragam, fasilitator belajar dapat melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi dapat mencakup penilaian kemampuan menangani kelompok belajar yang beragam, strategi pembelajaran yang digunakan, dan lingkungan belajar yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukan evaluasi kemampuan menangani kelompok belajar yang beragam. Yang pertama, evaluasi diri. Yang kedua, evaluasi peserta. Dan yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Beberapa cara untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif antara lain, yang pertama, menghormati keragaman dan budaya yang berbeda. Yang kedua, menghindari stereotip dan prasangka. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang inklusif. Yang keempat, memberikan kesempatan yang sama. Yang kelima, mendukung keterlibatan peserta. Yang keenam, membangun rasa percaya diri peserta. Yang ketujuh, mempertimbangkan kebutuhan khusus. Yang kedelapan, menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang kesembilan, menggunakan teknologi dengan bijak. Yang kesepuluh, memfasilitasi kolaborasi dan interaksi.